Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kementerian SDM ini mengeluarkan larangan ekspor terhadap komoditas batubara. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga pasokan batubara di PLTU PLN. Akan tetapi kebijakan tersebut berujung dengan wacana pembubaran anak perusahaan di PLN, yaitu PLN Batubara. Dan kita lihat juga bagaimana nih Kementerian SDM menegaskan larangan ekspor batubara masih tetap berlaku hingga 31 Januari 2022. Ya, meskipun sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Filipina mendesak larangan ekspor batubara ini segera dicabut. Sementara di tanah air, Saudara, saat ini pemerintah masih menunggu pasokan batubara untuk terpenuhi. Setidaknya untuk standar minimal 15 hari operasional, karena jika tidak terpenuhi, wah gawat nih, bisa terjadi mati listrik berjamaah. Tapi belum genap 2 pekan larangan ekspor batubara diberlakukan, Kemenko Marves akan tidak mendukung kebijakan yang dilakukan Kementerian SDM dengan membuka larangan ekspor pada 12 Januari. Buka tutup keran ekspor, buntut rebutan pasokan batubara dunia. Kita bahas sedikit selanjutnya soal PLN Batubara yang ini rencananya akan dibubarkan. Profilnya ini merupakan anak perusahaan dari PLN Persero. Didirikan pada 11 Agustus 2008 dengan tujuan adalah memenuhi pasokan batubara untuk PLTU PLN. Tapi ya di tugas-tugasnya ini juga luar biasa ya. Di kuartal ketiga 2018 merupakan masa keemasan PLN Batubara. Kenapa tidak? Yang pertama, Saudara, ya berhasil memasok batu bara terbanyak dengan angka 22,1 juta metrik ton untuk PLN. Pasokan ini bukan sembarang angka ya, merupakan rekor tertinggi sejak perusahaan ini didirikan. Nggak hanya soal pasokan batu bara, tapi cuan yang dihasilkan juga nggak main-main. Masih di tahun yang sama, 2018, PLN Batubara berhasil membukukan laba bersih senilai 39 miliar rupiah yang juga merupakan laba tertinggi sejak didirikan. Dan di tahun 2020, angka pasokannya juga naik menjadi 24,94 juta ton batu bara. Ya, ini bisa diartikan sebagai anak perusahaan kebanggaan. Namun tidak untuk tahun ini. Dengan tugas memasok batu bara untuk PLN, perusahaan ini gagal menjaga ketersediaan stok batu bara nasional. Gara-gara ini Kementerian SDM sampai mengeluarkan larangan ekspor dari 1 sampai 31 Januari. 1 bulan penuh. Bikin panik pengusaha tambang, diprotes negara-negara importir. Sampai-sampai juga berujung pada pembubaran PLN Batubara. For your information, Saudara, dengan adanya carut-marut batubara, Menteri Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan PT PLN Persero akan membeli batubara dengan harga pasar. Dapat disimpulkan, nasib PLN Batubara sudah di ujung tanduk. Dan jika PLN Batubara ini dibubarkan, apa saja skema yang mungkin terjadi dengan listrik Indonesia tidak pagar tidak padam? Ada jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio, dan juru kamera Bodia Vimala sudah ada di lingkungan kantor PLN. Selamat pagi, Fajri. Apakah pemerintah sudah menyiapkan Selamat pagi, Glenis dan juga saudara. Skema pembelian batubara untuk PLN ini? Ya, Glenis dan juga saudara, transformasi akan dilakukan dengan membuat PLN memiliki beberapa subholding. Dan pembuatan subholding ini dikarenakan keuangan PLN tergolong besar, namun data-data tersebut hanya terlihat secara umum, tak tergambarkan dengan rinci. PLN nantinya akan memiliki 3 subholding terdiri dari bisnis listrik, sektor retail, pembangkit listrik, dan transmisi. Menteri BUMN Erick Thohir meyakini bahwa jika bisnis BUMN tersebut dikelompokkan maka akan memberikan keuntungan bagi PLN melalui kinerja positif yang semakin besar di subholding tersebut. Dan PT PLN Batubara terancam dibubarkan seperti yang Anda sampaikan, Yenis, di mana sebagai imbas dari krisis pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Dan anak usaha dari PT PLN Persero tersebut disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis pasokan batubara. Adapun PLN Batubara berperan mengamankan pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, PLN dan anak perusahaan Securiting Business Sustainability. Dan terkait rencana pembubaran PLN Batubara sendiri, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan reformasi di tubuh PLN memang perlu segera dilakukan. Dan
berdasarkan data perusahaan PL Batubara memiliki kepemilikan saham di pertambangan batubara antara lain di PT Jambi Prima Coal atau JPC sebesar 60%, PT Bangun Persada Jambi Energi BPJE 80%, dan PT Mahakarya Abadi Prima 80%. Selain itu PT PL Batubara juga memiliki anak usaha lainnya yaitu PT PL Batubara Investasi dengan kepemilikan saham 99,99%. Dan berikut ini pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Kita sedang menunggu daripada keputusan daripada Pak Arifin Tasrif, yang dimana DMO itu kan nanti ada denda yang tinggi. Yang tadinya DMO itu per tahun, mungkin nanti jadi per 3 bulan atau per bulan. Nah itu tupoksinya Pak Arifin Tasrif. Nah inilah yang harus diperbaikin. Nah ini yang kemarin mungkin dari PLN lengah. Ada ikatan kontrak jangka panjang. Ya, tapi saya rasa mungkin formulanya, saya nggak ikut meetingnya ya, jadi saya mungkin formulanya seperti badan sawit seperti itu mungkin yang diusulkan, ya. Dan badan sawit juga kan saya rasa hal yang positif, tetapi saya tidak mau bicara sesuatu yang lebih dalam. Ya, Glenis dan juga saudara, seretnya pasokan PLN Batubara ke PLN ini dikarenakan PLN Batubara sering berkontak dengan trader atau maklar. Glenis. Jadi memang skema sudah dipersiapkan, namun ini masih menunggu kebijakan selanjutnya apakah benar-benar akan dibubarkan. Terima kasih Fajri Satrio langsung dari kantor PLN Jakarta.